Halo semuanya. Di sini kami akan memberikan informasi terkait dengan konsep dasar masa nifas. Selamat menyaksikan. Masa nifas atau puerperium dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil dan berlangsung selama 6 minggu atau 42 hari. Asuhan masa nifas bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan bayi, baik fisik maupun psikologi, dengan memberikan pendidikan kesehatan, mendeteksi masalah dini, serta memberikan pelayanan KB. Peran dan tanggung jawab bidan adalah memastikan terwujudnya tujuan asuhan masa nifas dengan baik. Masa nifas dimulai dengan tahapan puerperium dini, yaitu kepulihan di mana ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Ibu yang melahirkan ver vaginam tanpa komplikasi dalam 6 jam pertama setelah kala 4 dianjurkan untuk mobilitas segera. Kemudian, tahapan puerperium intermedial, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genitalia yang lamanya 6-8 minggu. Selanjutnya, tahapan remote puerperium, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat kembali dalam keadaan sempurna, terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mengalami komplikasi. Pada masa nifas, ibu mengalami 3 fase proses penyesuaian psikologis yang dimulai dengan tahapan taking in. Pada tahapan ini, ibu fokus pada diri sendiri dan biasanya berlangsung 1-2 hari setelah melahirkan. Dilanjutkan dengan tahapan taking hold. Pada fase ini timbul rasa khawatir akan ketidakmampuan dan rasa tanggung jawabnya dalam merawat bayi. Dan diakhiri dengan tahapan letting go, yang pada fase ini ibu sudah menerima tanggung jawab dan peran barunya sebagai ibu. Ada 4 kali kunjungan yang diberikan pada ibu dalam masa nifas. Yang pertama, 6-8 jam nifas. Mencegah pendarahan masa nifas karena Antonia Uteri, mendeteksi dan merawat penyebab lain pada pendarahan dan rujuk bila pendarahan memberikan konseling pada ibu atau salah anggota keluarga bagaimana cara mencegah pendarahan masa nifas karena Antonia Uteri. Pemberian ASI awal, melakukan hubungan antara ibu dan bayi atau bonding attachment, menjaga bayi tetap sehat dengan mencegah hipotomia. Yang kedua, 1 minggu, memastikan involusi uteri berjalan normal, uterus berkontraksi fundus di bawah umbilikus, tidak ada pendarahan abnormal, menilai adanya petanda-tanda demam, infeksi, atau pendarahan abnormal. Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan, dan istirahat, memastikan ibu menyusui dengan baik tidak memperlihatkan tanda-tanda penyulitan, memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, perawatan, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat, dan merawat bayi sehari-hari. Yang ketiga, 2 minggu nifas. Asuhan yang diberikan setelah 2 minggu dalam masa nifas yaitu sama seperti kunjungan kedua atau 6 hari setelah persalinan. Yang keempat, 6 minggu nifas. Asuhan yang diberikan setelah 6 minggu nifas yaitu menanyakan ibu tentang penyulit-penyulit yang ia atau bayi alami, memberikan konseling untuk KB secara dini. Pada masa nifas, ada beberapa perubahan fisiologis yang dialami oleh ibu. Yang pertama yaitu perubahan reproduksi, di mana cairan lokea yang keluar dari vagina selama masa nifas, yaitu lokea berasal dari luka dalam rahim terutama luka plasenta. Involusi uterus dan serviks mengalami proses kembalinya seperti sebelum hamil. Vulva, vagina, dan perineum mengalami penekanan peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan. Yang kedua yaitu perubahan sistem perkemihan. Buang air kecil sering sulit selama 24 jam pertama.
Yang kedua yaitu perubahan sistem perkemihan. Buang air kecil sering sulit selama 24 jam pertama. Yang ketiga adalah perubahan sistem endokrin, di mana kadar estrogen menurun 10% dalam waktu sekitar 3 jam postpartum. Yang keempat, ada perubahan sistem muskuloskeletal. Ambulasi pada umumnya dimulai 4-8 jam postpartum. Yang kelima, ada perubahan sistem kardiovaskular. Keadaan di mana denyut jantung, volume, dan curah jantung meningkat segera setelah melahirkan. Yang selanjutnya, keenam, ada perubahan tanda-tanda vital. Suhu badan 1 hari 24 jam postpartum akan naik sedikit menjadi 37,5 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius sebagai akibat kerja keras waktu melahirkan, kehilangan cairan, dan kelelahan. Denyut nadi normal pada orang dewasa yaitu 60-80 kali per menit. Dan yang ketujuh, ada perubahan sistem hematologi. Pada hari pertama postpartum, kadar fibrinogen dan plasma akan sedikit menurun, tetapi darah lebih mengental dengan peningkatan viskositas sehingga meningkatkan faktor pembekuan darah. Deteksi dini komplikasi perlu diperhatikan pada masa nifas. Yang pertama, tanda bahaya masa nifas yaitu tanda-tanda infeksi puerperalis, rasa sakit waktu berkemih, perdarahan vagina yang luar biasa, lokea berbau busuk dan disertai nyeri abdomen atau punggung, bendungan ASI, edema sakit dan panas pada tungkai, dan seterusnya. Tanda bahaya selanjutnya yaitu perdarahan pervaginam atau hemorragia, yang dimana perdarahan pervaginam atau pasca persalinan atau pasca postpartum adalah kehilangan darah sebanyak 500 ml atau lebih dari traktus genitalia setelah melahirkan. Selanjutnya yaitu infeksi nifas adalah keadaan yang mencakup semua peradangan alat-alat genitalia dalam masa nifas. Bidan juga memiliki peran penting dalam pemberian ASI, yaitu bidan dapat membantu ibu untuk memberikan ASI dengan baik dan mencegah masalah-masalah umum terjadi, meyakinkan bahwa bayi memperoleh makanan yang cukup dari payudara ibunya, dan membantu ibu menyusui bayinya sendiri. Ada beberapa kebutuhan dasar ibu nifas, yaitu kebutuhan nutrisi, yang dimana pada masa postpartum dan menyusui, kebutuhan nutrisi meningkat 25% karena berguna untuk proses penyembuhan setelah melahirkan dan produksi ASI untuk pemenuhan kebutuhan bayi. Selanjutnya, kebutuhan eliminasi. Seorang ibu nifas dalam keadaan normal dapat buang air kecil secara spontan setiap 3-4 jam. Ibu diusahakan buang air kecil sendiri. Agar buang air besar dapat dilakukan secara teratur, maka dapat dilakukan dengan pemberian cairan yang banyak, memakan makanan yang cukup serat, dan olahraga. Kemudian kebutuhan ambulasi, yaitu mobilasi dini pada ibu postpartum disebut juga early ambulation. Upaya sesegera mungkin membimbing pasien keluar dari tempat tidurnya dan membimbing berjalan. Kesimpulannya yaitu, masa nifas merupakan masa yang diawali dari beberapa jam setelah plasenta lahir dan berakhir setelah 6 minggu postpartum yang memerlukan penanganan secara aktif. Masa nifas juga merupakan masa yang memerlukan asuhan yang efektif dan optimal. Asuhan kebidanan masa nifas sangat penting untuk memastikan pemulihan ibu setelah melahirkan berjalan lancar dan bebas dari komplikasi. Asuhan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pemantauan kondisi fisik ibu, dukungan psikologis, hingga edukasi tentang perawatan bayi dan menyusui. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa kembali!